Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna istinaba waj'alna wa iyyakum min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lapang, lebih-lebih lagi nikmat iman bisa mendorong kita semua hadir di majelis pagi hari ini. Semoga semua yang hadir, semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang psikologi Islam dan insya Allah ini sudah seri yang ke-16. Sudah hampir 1 tahun lebih kita mendalami materi-materi kejiwaan dari sisi pandangan Islam. Yang sekarang kita akan membahas secara khusus bagaimana treatment terhadap hawa nafsu. 2 kali pertemuan kita mendalami tentang ciri-ciri dari hawa nafsu, dan sekarang kita sudah mulai bagaimana caranya, teknisnya, metodenya kita mengolah hawa nafsu yang punya potensi baik dan potensi buruk ini. Nanti yang dominan itu keluar baiknya. Kalau keluar baiknya itu nanti hatinya jadinya bersinar. Ibaratnya cermin hati itu nanti semakin mengkilap. Kata para ulama, hatinya sudah wajah tu wajahiyah, hatinya sudah menghadap kepada Allah, lalu hatinya bersih. Nah itu nanti dapat petunjuk, dapat ketenangan, dapat rahmat itu bisa sering. Dan tandanya dapat rahmat, dapat petunjuk dari Allah, biasanya orangnya bahagia, sering bahagia. Nah bahagia dalam Al-Quran itu kalimatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Kalau sudah dapat bahagia itu dengan masa depan tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir. Mau masa depan dirinya, mau masa depan anaknya, mau masa depan penghasilannya, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas. Karena dia tahu yang memegang masa depan bukan dia, tapi yang memegang masa depan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula juga tidak ada yahzanun, tidak ada sedih, nggak ada kecewa. Dengan keadaan apapun hari ini dia tidak pernah kecewa. Dan dengan masa lalu yang sudah dia tinggalkan itu juga tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Itu tandanya berarti dia sudah bahagia. Nah itu tandanya berarti hawa nafsunya sudah diolah dengan baik, sehingga hawa nafsunya itu tetap tidak menghalang-halangi dia selalu bahagia. Pengen Bapak Ibu bahagia? Pengen, alhamdulillah ya. Tandane wong apik, Pak. Pengen sing apik. Nah, treatment yang pertama nanti ada beberapa cara, Pak, menghandle hawa nafsu. Ada metode ngempet, ya, metode menahan. Nanti ada metode mengalihkan hawa nafsu, ya. Jadi mengalihkan, fokusnya bukan kepada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, tapi dialihkan supaya tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Nanti ada lagi metode adalah dengan mengajari hawa nafsu. Nah kita baru mulai yang pertama, Pak, yaitu dengan menahan hawa nafsu. Dasarnya apa? Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada kedudukan Robnya, jadi takut terhadap Allah kalau sudah mengatur makhluknya, Pak. Karena Allah itu mengatur hidup itu kadang-kadang ngasih enak, kadang ngasih yang nggak enak. Kira-kira jenengan pengen diatur dikasih enak apa pengen diatur nggak dikasih yang tidak enak, Pak? Angel jawab ini. Rata-rata wong nek ditakoni ya pengen diatur enak terus, betul ya? Ya. Padahal takdir Allah itu takdir enak toh apa takdir tidak enak? Dua-duanya, Pak ya. Nah, itu bisa kita pilih, Pak. Bisa kita pilih? Enggak bisa dipilih. Makanya kalau kita itu pengen milih sing enak, berarti gak siap. Engko nek ono sing gak enak. Ya, makanya ulama itu ndak milih, wis biar sing ngatur Gusti Allah. Kadang enak, kadang tidak enak, kadang loro, kadang sehat, kadang duwe akeh, kadang duwe titik, kadang bojone iku suwenyume gak karu-karuan. Mule teko ceramah medhutut tok. Iso Pak ngono iku, Pak. Bisa terjadi, Pak? Bisa. Ustadz ya iso kena, Pak. Padha wae kok. Wong takdir itu ya mengenai siapa saja. Wong Nabi Ayub ya sik kena lara, gitu Pak Ki. Ya, sama, kena semuanya. Karena Allah itu dengan ngasih takdir itu sebenarnya intinya itu pengen baik. Soalnya Allah itu kalau ngasih yang pahit itu tandanya kita mau dijamoni. Nggih Bu nggih? Ya, cek gak kakean manis engko kena diabetes. Perlu dikei sing pahit. Ana wong, Pak, sering ngalami enak, mari sombong kok, Pak. Enten nggih? Dikei sing enak malah kaget, Pak, lali, gak ikut majelis taklim. Gak gelem jamaah meneh, kok waget soalnya dikei ndodok enak. Berarti jare wong Jawa gak kuat derajat. Nggih Pak nggih? Gak kuat derajat dikei enak. Makanya kalau ulama itu ndak pernah milih. Makanya doa para ulama itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nang donya dikei enak, endinge hasanah. Donya dikei cobaan gak enak, tapi tetap hasanah. Itu prinsipnya sahabat Umar bin Khattab, Pak. Beliau itu mengatakan begini, la ubali, aku ndak peduli apakah aku menemui yang aku sukai, aku menemui yang tidak aku sukai, aku ndak peduli lagi dengan itu. Kenapa para jamaah sekalian? Karena aku tidak pernah tahu Allah itu meletakkan kebaikan itu dari yang aku sukai atau yang tidak aku sukai. Betul Pak? Misalnya Pak, dikasih loro. Nek kanggo ustad Pak, dikasih loro niku hasanah apa mboten? Sama nek ngomong hasanah berarti ndongakno aku loro, Pak. Nek ustad ate ngisi aja didongakno loro, Pak, supaya ilmunya nyampe. Jadi bisa jadi kalau memang orang itu potensi baiknya banyak, sehat lebih bagus. Tapi engko nek wong suka ganggu, preman, luwe apik loro ae. Timbang nambahi dosa, nggih Pak nggih. Nah, itu berarti Allah itu ngasih kadang ndak enak, itu ada faedahnya. Soalnya awakmu pas dikasih enak kok malah maksiat. Kok malah ganggu uang. Dikai loro berarti disudo, cek gak kakean dosa. Berarti kesimpulannya gimana Pak? Masih milih enak dan tidak enak atau biar Allah yang ngatur? Berarti wis lulus berarti. Ya, alhamdulillah nggih. Gitu Pak nggih, pertama itu. Yang kedua, ini teknik pertama kalau mengendalikan hawa nafsu itu dengan cara ditahan. Karena sifat hawa nafsu itu reaktif dan spontan. Jadi kalau ada fakta yang enggak enak, keadaan yang enggak sesuai dengan harapan dan keinginan, kita itu biasanya langsung reaktif dan spontan. Nah, reaktif dan spontannya hawa nafsu itu adalah ghadab. Namanya emosi negatif. Mbu kecewa, mbu sedih, mbu jengkel. Sekarang saya tanya khawatir, cemas. Sekarang saya tanya Pak, dalam agama cemas itu boleh apa enggak Pak? Boleh Pak? Boleh. Bolehnya itu sebentar apa lama? Oh ya wis ning ngono. Ya berarti wis paham nggih. Karena ada larangan cemas di dalam Al-Qur'an itu, la takhafu wala tahzanu. Betul Pak?
Nek cemas ojo suwe-suwe. Nek khawatir ojo suwe-suwe. Nek takut ojo suwe-suwe. Sing takut boleh lama, takut ke siapa? Kepada Allah. Tapi nek takut karo donya, keadaane, takut karo makhluk, karo karakter-karaktere, ojo suwe-suwe. Kira-kira kalau takut terlalu lama Pak pada dunia dan makhluk, kira-kira bisa gangguan kecemasan apa mboten? Bisa gangguan kecemasan. Itu. Dadi wajahe rada pucet ngono. Wong sing cemas karo takut biasanya wajane rada pucet, Pak. Ya, karena sering mengalami tekanan, negeni perkara sing gak iso ditegeni. Ya, mikirno barang sing gak iso dipikir. Gak gelem dipasrahno nang Gusti Allah, dipikir ae. Ana anake nang pesantren pas pandemi. Yo apa iki dikunjungi gak oleh. Betul Bu nggih? Rata-rata niku pas pandemi ibu-ibu khawatir anake nang kono gak iso dikunjungi. Yo apa nasibe? Titip nang ustadz ternyata mulih, gak tambah khawatir sampean. Lho coba. Lho titip nang ustadz tuh gak popo, iku amal syariat. Tapi nek ustadze mulih sampean lali titip karo Gusti Allah. Yang memberikan keamanan dan keselamatan siapa, Pak? Allah. Dan Allah itu pernah tidur, Pak? Enggak, kula yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu mengurus hambanya. Ono sing dislametno, ono sing diberi, tapi ono sing diambil. Cara Allah itu kadang memberi, kadang mengambil, kadang menghilangkan, kadang menahan. Makanya sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna kan ada yang memberi, Pak ya, Ar-Razzaq. Ada yang menahan, Al-Mani', ya, La Mani'ah, lima a'toita. Tidak ada yang bisa nahan. Kalau Allah sudah mau ngasih, wala mu'tiyah. Tidak ada siapapun yang bisa ngasih. Kalau Allah sudah menahan. Berarti yang ngatur hidup kita ini sebenarnya siapa, Pak? Allah. Tapi kadang Allah pakai makhluknya. Kadang Allah itu menggerakkan makhluknya, menggerakkan hatinya, menggerakkan ubun-ubunnya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Pak sekarang, bisa enggak terjadi ono wong gak ngerti Masjid Rodotul Jannah tiba-tiba datang ke sini ngasih dana 2M, bisa terjadi apa, Pak? Bisa. Itu. Kok gak amin Ibu? Berarti wis merasa cukup ya, Pak nggih. Tapi nek merasa cukup itu biasanya ditambah, Pak nggih. Nek kepada Allah itu merasa cukup malah ditambah. Nek merasa kurang terus malah gak dikei. Ngoten rumuse. Beda, Pak, karo menungso. Nggih, Pak nggih. Nek karo Gusti Allah pun sampun, ngono malah dikei. Kurang ya Allah, malah gak dikei sampean. Nggih, Pak nggih. Jadi rumusnya beda nggih. Rumusnya karo Gusti Allah karo manusia itu beda. La in sakartum la azidanakum. Nek awakmu iku merasa apa? Titik tapi bersyukur, ngono bisa ditambah. Tapi nek titik ngeluh ae. Ya coba Pak, ana wong kuwere Pak, tapi ngeluh ae nang wong-wong keluh kabeh. Wis ngeluh males, ya. Mari ngono jaim digawe pekerjaan iku rada pele-pele. Kira-kira Idul Fitri renes apa mboten? Dapat konghuan Pak, orang miskin kayak gini Pak. Dapat sarung, ya males kok. Wis metututan, kakean keluh kesah, nggih Pak nggih. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita mulai Pak, para jamaah sekalian. Ini rumusnya hawa nafsu ya. Di dalam hawa nafsu kita itu ada yang namanya keinginan. Ya, ingin kepada sesuatu dan ingin kepada makhluk. Pengen sugih, pengen pinter. Kalau kepada makhluk pengen dielem, nggih. Pengen dihargai, pengen dimengerti. Betul Pak ya? Pengen. Tapi kalau keinginannya itu levelnya sudah tinggi, sudah punya maksud kepada sesuatu atau kepada orang, nanti naik dikit namanya sudah menjadi tuntutan, ada kosoda. Aroda itu pengen gitu aja Pak. Kalau kosoda itu sudah maksud, sudah punya target. Harus. Itu, sudah tuntutan. Nah kalau sudah tuntutan, setelah kosoda ada kalafa, akhirnya membebani. Ngapunten, ono anak umure wis 30 tahun mendhuwur, terus gurung nikah. Kira-kira bapak ibu bingung napa mboten? Bingung. Kira-kira bisa levelnya kosoda enggak? Bisa levelnya menuntut enggak kepada anak itu, Pak?
bahasanya. Kon niku umure wis sakmene, ate dadi apa? Ngenteni apa? Kerjaan wis ana, wis tak tawari. Bisa terjadi enggak, Mbak ini ya? Bisa. Nah, sekarang saya tanya. Ketika anak itu dituntut tetapi jiwane iku sek ruwet. Gurung lapang, kira-kira orang tua menuntut tadi itu jadinya anak itu nurut apa anak itu melungket? Kok gak mantap jawabannya? Ketokane akeh sing nuntut nang kene. Para jamaah sekalian, jadi kalau orang itu masih belum lapang ya, kemudian siap untuk menikah, lalu bahasa kita sehari-hari itu menuntut, iso melungket, Pak. Soalnya hawa nafsu itu nih dipeksa tapi gak lihat kapasitas, gak lihat kadar jiwanya, langsung melungket. Wis nang kamar ngunci ngono ae. Dijak ngomong ngono tinggal ketokane ana sing krasa ketokane nang ruangan iki ya. Jadi berarti waktu itu belum paham tentang hawa nafsu. Nanti ada tekniknya, Pak, para jamaah sekalian, ya. Dan tekniknya itu sebenarnya mudah kalau yang melakukan itu hatinya sudah bahagia. Jadi kalau orang itu mau membuat bahagia anak, itu ternyata orang tuanya itu harus bahagia dulu. Itu. Nah, kalau bahagia, Pak, dungone mandi. Dungone mandi, atine iku diputer karo Gusti Allah. Cekrek, moro-moro dadak keajaiban, Pak. Pak, aku pengen ya, Pak. Saiki Pak. Loh kok ndodok. Bisa terjadi apa mboten? Bisa, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu muqallibal qulub. Bisa membolak-balikkan hati, ya. Ini pesan kiai saya, kon nek ndelok TV, kok ruwet ana semut, ya. Kan ana Pak ya, siaran sing akeh semute lho, Pak. Nggih. Iku berarti derek ana remote, iku channel gak tepak, ngelek channel sing terang. Nah, sing nyekel remote iku wis ngaku. Sapa sing nyekel remote? Allah, Pak, sing nyekel remote semua makhluk itu. Sehingga kalau ada keadaan ana wong sing gak iso ditata, nek wong pesantren ini gampang diwirid ngono, Pak. Rumus ini. Pernah dengar Pak diwirid, Pak? Diwirid itu maksudnya didoakan. Ini ada kisah Pak Kiai Sepuh juga punya sekolah. Nah, kepala sekolahnya itu ngatur sekolah anak-anak itu. Nah, jenenge kalau dulu Pak, pesantren dulu itu kan nggak pernah diseleksi, Pak. Sing nakal-nakal, sing IP-ne rada apa? Intelektualnya rada elek-elek, gak tepak didelebokno. Memang biyen pesantren itu tempat tempat dandani wong. Nah, kalau dulu Kiai Sepuh itu diterima semua. Efeknya apa? Sing bagian ngajar kebingungan. Nuwakal gak karu-karuan. Sampai akhirnya yang pihak bagian sekolah itu nyampaikan ini Pak Yai, nama-nama yang perlu dipertimbangkan, apakah terus di pesantren ataukah kemudian ini dikeluarkan, soalnya sudah mengganggu. Disampaikan Pak nama-nama itu ke Kiai Sepuh. Setelah sebulan nggak ada keputusan dari Kiai Sepuh, sampai kepala sekolahnya itu datang, Pak Yai dos pundi nama-nama yang dicantumkan itu, maksudnya gimana? Keputusannya jadi dikeluarkan atau tidak? Apa bilang Kiai Sepuhnya? Karepmu apa? Arek-arek iku didele nang kene iku dititipno wong tuane. Wong tuane titip nang kene iki wis ridho, wis lila. Ngoten nggih, basa Jawa niku lila nggih. Wis ridho, wis lila. Didele nang kene supaya didandani. Kok malah dibalikno? Jeneng-jeneng iku tak waca nang salat tahajud. Tak sampai nang Gusti Allah biar disetel atine. Para jamaah sekalian, apa yang terjadi? Yang cerita ceramah ini ternyata ceramah di pondok pesantren yang dulu anak itu nakal di pondok itu. Gitu, yo geger. Ya. Artinya apa para jamaah? Jadi kisah ini menunjukkan bahwa engko nek ndelok wong iku ruwet, ojo malah diseneni. Ojo malah dilokno, ojo malah dituntut-tuntut. Wong iku nek kene gurung lapang sampai tuntut-tuntut tambah melungket. Makanya kalau dalam kejiwaan tekniknya dengan orang yang seperti itu dibuat bahagia, dibuat santai, gak disinggung-singgung, Pak. Soalnya wis bolak-balik disinggung, wis nyatet nduk uteke iku. Cuma dhek suruh gurung ketemu dalan. Mohon maaf Pak ya, apalagi pemuda zaman sekarang atau perempuan zaman sekarang. Karena ini sudah medsos, Pak. Ndelok iku macem-macem.
Jadi mikirnya itu lebih banyak daripada kita dulu. Nggih Pak nggih? Pertimbangannya itu akhirnya lebih banyak sekarang daripada dulu. Kenapa? Rangsangannya banyak, masukannya banyak. Ngapunten nggih. Apalagi kalau anak kita itu pernah ada cinta terselubung, terus trauma, ya, misalnya ada laki-laki trauma dengan perempuan, akhirnya dia itu sakit hati. Kira-kira butuh disembuhkan dulu apa enggak Pak sakit hatinya? Perlu, jangan-jangan ada begitu. Makanya kalau pola di dalam psikologi Islam itu psikologinya ya dilakukan, kejiwaannya, spiritualnya ya dilakukan. Psikologinya dibuat santai, dibuat rileks, dibuat bahagia. Ngapunten Pak. Orang itu kalau ruwet, misalnya kita punya anak ABG, terus belum ketemu jalan, cita-citanya apa, terus jiwanya itu ruwet, dituntut-tuntut supaya punya cita-cita atau dibuat rileks dan bahagia dulu. Betul Pak ya? Dibuat rileks dan bahagia dulu. Jangan dituntut dulu karena nggak siap dituntut. Itu yang dinamakan sudah level tuntutan. Lebih tinggi lagi Pak, nanti levelnya hama. Hama itu ambisi, nggak tertahankan lagi. Seperti kasusnya Siti Zulaikha seneng sama Nabi Yusuf. Kalimatnya itu pakai hamma, walaqad hammat bihi wahamma biha, dan sungguh Siti Zulaikha sangat berkeinginan, tidak bisa terkendali, wis mendem suwe Pak, wis gak terkendali. Maka Yusuf pun demikian, tapi Nabi Yusuf dapat peringatan dari Allah, sehingga Nabi Yusuf selamat, dapat pertolongan dari Allah. Nah kalau sudah hama para jamaah sekalian, ini sudah levelnya paling tinggi dari hawa nafsu. Kasusnya Qabil dan Habil ini juga levelnya hama. Ya, Qabilnya itu gak kuat nunggu biar dapat perempuan yang dia sukai. Betul Pak? Padahal Qabil pada waktu itu kan menyampaikan protes kepada Allah. Saya kok dapat yang jelek, pasangan saya kok dapat yang baik. Akhirnya Gusti Allah gimana Pak? Ketika diprotes, lapang dada Pak Allah Subhanahu wa taala, disuruh berkorban. Yang satu berkorban tanaman-tanaman yang jelek, yang Qabil, yang Habilnya berkorban apa? Binatang ternak yang besar lagi bagus. Yang diterima korbannya siapa Pak? Habil yang diterima korbannya. Ketika diterima oleh Allah, Habil, Qabilnya gimana? Tambah marah apa tambah nerima? Nah, ini tambah marah itu berarti sudah hama. Wis ambisi, wis gak kena dicegah Pak. Ketika bertentangan dengan keadaan dan realita, muncul namanya frustasi. Ini orang frustasi itu ngawur apa teratur Pak? Ngawur, dulure dhewe lho dipateni. Berarti sudah levelnya tinggi, namanya hama. Ini isinya hawa nafsu Pak. Ada keinginan, ada tuntutan, dan juga ada ambisi. Kalau bertentangan dengan keadaan, nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mendamaikan, muncul namanya ghadab, namanya emosi negatif. Ya, ghadab itu bahasa Arabnya jangan diterjemahkan marah. Kalau dalam psikologi Islam, ghadab itu emosi yang jelek, itu namanya ghadab. Itu. Jadi emosi negatif nggak hanya marah aja Pak, sedih itu ya ghadab, kecewa itu juga ya ghadab, jengkel itu ya ghadab. Emosi negatif kalau terjemahan umumnya dalam psikologi Islam. Kalau emosi negatif dibiarkan akan muncul yang namanya sikap negatif. Orang itu kalau jengkel sama kita Pak, ketemu kita itu wajahnya senyum apa manyun? Manyun. Kira-kira kalau orang jengkel ngomong dengan kita, ngomongnya enak apa tidak enak? Loh, tidak enak. Mau mimik wajah, mau ucapan, mau bahasa tubuh, nggih Pak nggih? Mau tindakan menunjukkan apa yang ada di dalam jiwanya. Orang lagi emosi negatif. Ini tentang hawa nafsu. Sekarang kita bahas satu-satu para jemaah sekalian ya, tentang namanya keinginan. Nah, ini. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu semua yang ada di sini semua punya keinginan? Punya nggih? Semua punya harapan nggih? Kadang harapan itu terhadap sesuatu, maksudnya selain makhluk, selain manusia. Kadang harapan itu kepada makhluk. Makhluk itu ya iso pasangan, ya iso anak, ya mertua,
mantu, nek mertua ya harapannya ke mantu. Enten apa mboten Pak mantu medit Pak? Oh, ada ternyata ya. Oh, bagian guri katanya Pak sing ngeroso Pak. Ya. Kadang harapannya kepada manajer, kepada pimpinan. Kadang manajer harapan juga kepada bawahan. Orang tuh sering punya keinginan dan harapan. Nah, itu kalau tidak di-manage, pertanyaannya begini, apakah setiap keinginan dan harapan kita sering sesuai dengan kenyataan dan keadaan atau sering bertentangan dengan kenyataan dan keadaan? Sering bertentangan Pak Ki? Nah, ketika sering bertentangan, terus kita itu tidak bisa nerima, kita itu tidak terima dengan kenyataan. Aku nuntut loh awakmu jadi ngene, tapi kamu kok begini. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Muncul itu Pak, ada slide-nya itu. Muncul emosi. Muncul emosi negatif. Ada energi Pak di dalam-dalam, sing rasane gak enak. Namanya emotion. Emotion itu energi in motion. Jadi energi yang bergerak di dalam tubuh. Yang itu berpengaruh nanti kalau kelamaan berpengaruh kepada hormon. Ya, kalau penemuan psikologi modern, emosi ini dikendalikan oleh sistem limbik di bagian otak tengah. Ada salah satu bagian otak tengah namanya amigdala. Ya, amigdala itu bergetar, Pak. Ketika ada situasi tidak sesuai dengan kenyataan, muncul emosi. Dan itu kalau bergetarnya terus-menerus mempengaruhi kimia tubuh, hormon, enzim. Makanya biasanya kalau nggak terkendali, Pak, bisa gangguan. Emosi sampai mengganggu pikiran. Sakit apa betul? Emosi sampai mengganggu fisik. Sakit apa betul? Nah, itu yang terjadi. Karena ada organnya ternyata di bagian otak kita. Dan itu berkaitan dengan kimia tubuh. Nah, kemudian para jamaah sekalian kita lihat sekarang satu-satu. Orang punya keinginan terhadap jenis makanan dan minuman tertentu. Betul Pak ya? Nah, ini ada cerita klien, ya, keluarganya itu ulang tahun, mau menuju restoran tertentu. Si adiknya itu pengennya ke restoran itu, tapi kakaknya enggak mau. Padahal yang adiknya itu sudah pengen banget Pak ke restoran itu. Kakaknya enggak mau, punya alasan itu. Tapi akhirnya yang dituruti ini kakaknya sama bapak ibunya, karena kakaknya ini juga ada problem psikis. Tapi adiknya ini ya nggak siap Pak, merengut Pak, mecucu. Soalnya gak restoran yang dia harapkan, wis suwe, wis dadi impen restoran itu. Coba restoran dadi impen terus gak jadi Pak. Bisa muncul emosi negatif Pak. Bisa. Ketika muncul emosi negatif, kalau nggak dikendalikan, yang saudara ini bisa nggak Pak bentrok sama yang saudara ini? Loh ini loh Pak, hawa nafsu Pak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi yang kedua, keinginan terhadap pakaian tertentu, betul Pak ya? Ya, misalnya, ya ini suami Pak ditanya, Mas, aku pakai baju merah api nggak? Api, itu. Ini Mas pakai baju biru ini api nggak? Api, tapi metune ijo Pak. Itu. Kira-kira bapak-bapak murang-muring apa enggak? Terus pun Pak, murang-muring apa santai mawon? Oh, nek sampean apal biasanya santai, ngono iku bojoku kok wis tak apalno ket biyen, dia itu cuma formalitas jaluk pendapat. Mari ngono metuli beda ngono, gak apa-apa. Nah, iku sing rada mikir gitu. Tapi nek kalau dia ndak pakai pertimbangan akal, kira-kira bisa emosi nggak Pak yang laki-laki? Iso. Ya, batin nang jero, jare merah mau, biru, hijau. Bisa muncul Pak ya? Itu namanya emosi negatif. Hanya masalah milih pakaian. Coba bayangkan. Bisa muncul emosi negatif. Sehari-hari kita ini terus berkaitan dengan hawa nafsu no mboten? Berkaitan. Itu kalau nggak di-manage, potensinya nanti bisa muncul sikap negatif no mboten? Bisa. Gitu. Pak Wono sampai senyum-senyum ke saya ini ya. Soal wis suwe umur 70 ya, pengalaman. Jadi aku lo ngomong ngeten wis gambar memori-memori zaman dulu itu. Keinginan terhadap rumah tertentu bisa muncul emosi enggak, Pak? Ngejak pindah, Pak, ya, ke tempat yang lain. Ternyata ketika pindah ke tempat yang lain ini ternyata ada problem, hawanya hawanya tidak sesuai dengan harapan.
terus di sana terus gak enak. Bisa enggak Pak sang istri itu ngomong, iki lho, mangkane ta diskusi sik, musyawarah sik. Ojo karepmu dhewe ngene. Delok tak pindah nang kene. Bisa muncul enggak Pak kayak begitu tuh? Bisa. Itu. Nah itu hanya karena bicara apa? Beda rumah. Tapi juga bisa menjadi bahan akhirnya muncul emosi. Karena tiap orang tuh punya keinginan, punya harapan. Kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, kita hanya egois terhadap kita. Ada yang nggak siap Pak. Dengan apa? Egois pilihan kita. Loh di sini loh Pak, yang disebut dengan butuh kepekaan, butuh sensitivitas. Orang akan peka dan sensitif kalau nanti ketika mendalami belajar hawa nafsu. Ternyata wong itu ya punya kapasitas ya. Nek aku dengan kapasitasku berhasil, belum tentu wong liya. Betul mboten, Mbak? Ya. Keinginan terhadap sekolah tertentu bisa jadi emosi negatif mboten? Bisa. Pengen nang ITB, Pak. Pengen banget. Tapi bapake ndak punya dana karena adik-adik yo atau sekolah. Ketika daftar pertama UMPTN ITB nggak keterima. Maunya tahun depan mau nyoba lagi, tapi adik nerintil. Ya butuh sekolah sampai bapaknya ngomong ini, wis nak ngalah yo nang adikmu. Padahal kondisinya anak ini sangat pengen sekolah di ITB. Terjadi pertarungan enggak Pak dalam dirinya Pak? Pertarungan. Dia pengen ke ITB tapi ternyata dilarang oleh bapaknya untuk melihat adiknya. Apa yang terjadi? Ini kisah nyata para jamaah sekalian. Akhirnya karena dia ngalah, lalu kemudian ngestu, hormat pada orang tuanya, akhirnya dia bekerja, meneruskan pekerjaan orang tuanya. Ya, di perusahaan tertentu dia gantikan bapaknya. Lama-kelamaan Pak ini jadi orang kepercayaan bosnya. Sampai kemudian menjadi orang nomor 1 di perusahaan itu. Nah, ternyata setelah 6 tahun berjalan, ono penerimaan pekerja, ono penerimaan bahkan pekerja. Ternyata sing daftar tekondi ITB sing daftar. Coba bayangkan. Berarti dikasih chemistry enggak sama Allah Subhanahu wa taala, Pak? Dikasih memori, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Loh iki lho awakmu ngempet sampai 6 tahun. Ternyata levelmu itu lebih baik daripada orang yang kuliah dari ITB. DE ikut menawarkan untuk dapat pekerjaan, tapi awakmu malah Pak memutuskan dia kerja atau tidak kerja. Levelnya tinggi mana? Ya levelnya tinggi yang punya, yang mengendalikan baru perusahaan. Loh ini loh Pak, kadang-kadang ketika orang tuh mampu mengendalikan emosi negatifnya, nerima, lalu menjalani dengan baik, Allah itu ndak sarih, Gusti Allah itu ndak sarih. Kamu menahan karena takdirku, maka akan aku berikan lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Tapi ngerti nih manusia biasanya belakangan, betul Pak? Nggak langsung nang ngarep biasanya, tapi ngertinya belakangan. Makanya dalam agama disuruh terus berbaik sangka kepada Allah, husnudon kepada Allah. Ana inda donni abdibi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Indonna khairon, kalau kamu nyangka baik, kebaikan akan mengarah kepada kamu. Jika kamu menyangka buruk, maka keburukan juga mengarah kepada kamu. Itu termasuk sing anake gurung nikah-nikah mikire sing api-api ae. Biasa ning ini dipilihne sing rada permata karo Gusti Allah iki. Ya, dipilihno sing emas iki karo Gusti Allah, ngerti aku nggih. Kira-kira kalau mikir begitu, Pak, orang tua mikir baik begitu untuk anaknya. Nah, mikirnya orang tua itu biasanya tembus kepada anaknya. Tapi syaratnya satu, Pak. Ibu bapak gak kecewa ketika anaknya masih belum menikah itu enggak ada rasa kecewa. Karena ridho wa firridol walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Ya. Suhtum wa fi suhtil walidain. Makanya kemudian ujian dikasih anak seperti itu berarti lagi diuji. Kira-kira mau nerima enggak dikasih jatah anak yang masih begini? Ketika diterima lalu dijadikan doa, ya Allah saksikanlah saya terima ya Allah, duwe anak loro, duwe anak telu lanang kabeh wangel koyo ngene ndak apa-apa ya Allah, ini ladang amal soleh buat saya. Jenengan kok semerap mawon, jenengan kok ngerti aja. Nek kula niki memang jiwane iku gak kenek dijengkelin. Ono anak telu lanang kabeh jengkelin kabeh, berarti jenengan nglatih sabar. Nggih pun kula terami mboten napa-napa kangge latihan sabar tiap hari. Muga-muga jenengan barengi innang woha ma'as
sabirin. Pas terkendali Pak, dijengkelin anak, terkendali ndonga. Nggih, ngapunten Pak nggih. Kok ana model anak kaya ngono iku jengkelin, iku siap-siap ndonga sing apik Pak. Itu ada cerita kisah nyata itu, yang Imam Masjidil Haram. Seorang ibu sudah mau membuat kue karena mau ada tamu datang. Nah kue ini dikai pasir ya Pak. Itu. Kue ini loh mau jadikan hidangan dikai pasir. Nah ibunya kan muntab Pak, tapi muntab dadi donga. Hati-hati kon yo, dadi Imam Masjidil Haram kon yo. Nah, akhirnya dadi imam beneran gitu loh. Nggih. Nah itu berarti mampu mengolah hawa nafsu, malah diarahkan menjadi baik. Muga-muga krasa ketokane ana iki ketokane. Kula soalnya kalau cerita klien Pak, itu bukan berarti nyindir jenengan, enggak ya. Kisah itu kadang-kadang sama, tetapi orangnya berbeda. Makanya jenengan kalau lihat sinetron mesti kan ada kalimat begitu ya. Mohon maaf, ini hanya kisah fiktif belaka. Gitu nggih? Misalnya. Nggih Bu nggih? Oh, nek nggih berarti sering lihat sinetron katanya ya. Ingin naik haji. Ya, kemarin yang sempat kena batal haji gara-gara pandemi. Ada nggak sing melungket Pak? Emosi marah nggak karu-karuan? Ada nggak Pak? Ada, wis bancaan. Wis ngundang ustaz ceramah. Ya wis diterno wong akeh. Terus ndodok nggak dadi. Kira-kira gimana Pak? Kecewa. Berarti muncul emosi negatif. Sekarang saya tanya, yang mengizinkan itu terjadi siapa? Allah. Berarti gurung waktu nih awakmu saiki. Ngapunten nggih. Misalnya terus nggak jadi, terus kemudian 1 tahun berikutnya mau berangkat haji ternyata dia wafat. Sekarang saya tanya, dihitung orang yang berhaji napa mboten? Dihitung. Kenapa? Karena sudah ada tahapan, sudah ada niat dan sudah ada tahapan. Kalau nggak jadi sampai ke Masjidil Haram, tetap dikasih pahala haji sempurna seperti orang yang melaksanakan haji. Loh ini kan kalau nggak dapat informasi begini kan akhirnya saya kecewa terus Pak. Ya, karena kemarin sekitar 2-3 minggu yang lalu saya ngasih pembekalan orang yang mau berangkat haji. Kita ini jadi tamu Allah. Kalau tamu Allah berarti kita ini berada pada area yang dikuasai dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek nang kono jadi tamu yang baik. Meskipun sing bagian nggawa tamu, bagian travel iku ana sing gak tepak. Iku nek murang-muring ojo nang kono, engko nek mari haji ae baru basen. Ngono lho carane. Iku lo kasih briefing gitu. Jenenge wong namanya jasa ya mesti ana kekurangan lah. Tapi engko nek sampean bahas nang kono, kualitas haji sampean dadi elek. Wong dilarang debat, nggih Pak nggih. Dilarang ngelokno. Nah, gara-gara pelayanan ndak sempurna, tidak sesuai ekspektasi, enggak karu-karuan. Nah, ini biasanya ujian orang-orang yang punya karakter ini Pak, karakter perfeksionis. Ini ujian Pak, kalau punya karakter perfeksionis ternyata di sana itu enggak perfeksionis, itu ujian besar. Nek berhasil pahalanya gede Pak. Wong dia punya kelemahan di situ, lalu dikasih ujian seperti itu di tempat Masjidil Haram. Kok bisa mengendalikan? Pahalanya gede. Karena perjuangannya besar. Coba ngapunten. Ini kan orang yang marah-marah dan emosi karena nggak berangkat haji kan karena nggak punya pemahaman ini. Bahwa nih awakmu gak sampai berangkat, bahkan kemudian wafat, itu tetap dicatat sempurna pahala haji, nggak dikurangi sedikit pun sama Allah. Itu dasarnya apa sih? Dasarnya adalah kisah sahabat sepuh yang mau hijrah ke Madinah, tapi di tengah perjalanan kemudian wafat. Kalau menurut definisi hijrah, masuk hijrah apa mboten? Enggak masuk definisi hijrah kan Pak? Maksudnya definisinya kan dari Mekah menuju Madinah, wong gurung sampai Madinah kok. Secara faktual definisi belum masuk definisi hijrah, tapi yang dihitung oleh Allah SWT adalah apa? Pertama niatnya, yang kedua ikhtiar yang sudah dilakukan. Meskipun enggak sempurna sampai Madinah, tetap dapat pahala hijrah, loh Pak. Kalau dapat mindset pemahaman seperti ini, ketika nggak jadi kira-kira tenang apa betul? Tenang.
karena punya ilmu Pak tentang ini. Makanya dalam Al-Qur'an kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup tentangnya, tentang yang kamu sabari. Itu makanya tadi kan ono bapak ditakoni baju merah, baju biru kok metune ijo, gak murang-muring soalnya wis apal bojone. Wis paham profil bojone, wis paham wis ngono iku teko mbiyen gurung berubah. Makanya aku wis menter. Ngono Pak nggih. Nggih Pak nggih. Karena wis apal, sudah punya pengetahuan yang cukup tentang pasangan. Makanya nek pasangan jengkelno, tapi nek pasangan niku wis ngerti, wis apal, malah senyum-senyum. Wayahe kumat. Ngono tok ngomongnya. Santai gitu. Iku nek jawaban dari dari akal. Oh, berarti ini memang faktanya kumat. Metu karaktere. Nek jawaban kolbu ndak begitu, Pak. Jawaban kolbu, ditawari pahala rek karo Gusti Allah. Nggih ditawari pahala. Wingi dek senyum-senyum, ditawari pahala syukur. Nggih Pak nggih. Saiki modele ngono berarti ditawari pahala sabar. Berarti kan sama saja Pak ya. Enak gak enak tapi oleh pahala. Kalau pikirnya begitu hidup tenang apa mboten? Tenang. Tapi abot prakteke ya. Abot perjuangan, makanya namanya mujahadatun nafas, lifetime struggle kata Imam Al-Ghazali. Perjuangan yang tidak pernah berhenti, itu perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Jenengan nek berhasil, setane gak iso nggodha jenengan. Karena pintu masuknya setan itu di hawa nafsu. Kalau hawa nafsu jenengan selesaikan, jenengan ya akan nyaman Pak dalam hidup ibadah ya nyaman, berhadapan dengan berbagai karakter apapun orang juga nyaman ya. Itu karakter yang bisa berhadapan dengan karakter apapun dinamakan qoribun. Bisa dekat dengan siapa saja. Itu karakter yang nggak pernah disentuh oleh api neraka. Ada 4 Pak karakter Pak yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama hayyin, orang yang tenang dan damai, stabil, gak emosian. Nggak terpengaruh oleh perubahan makhluk sama keadaan, dia tetap tenang aja, stabil. Yang kedua, layin, hatinya itu lembut. Kenapa kok lembut? Karena dia punya kasihan dan sayang pada makhluk. Delok kelemahan ini, delok kekurangannya, karena dia punya kelemahan ini, kekurangan ini, makanya muncul elek ini, muncul sikapnya sih nggak tepat. Karena dia fokus pada kelemahan dan keterbatasan, bukan fokus pada tuntutannya, sehingga dia lembut sakno yo. Dari riwayat hidupnya ngono yo. Ternyata dhek gono sing ngajari, ternyata lingkungane ngono. Umpama aku koyok ngono ya koyok dhek ya Allah. Aku ngalami sing enak-enak dhek ngono ya Allah, sakno. Itu lain, Mbak. Nah, kalau lain akhirnya apa? Dia mudah untuk santun. Dia mudah ramah dengan dia karena ada kasihan. Komunikasinya itu bisa lebih enak karena sudah mendalami orang yang bermasalah, lain. Kalau sudah lain, nanti yang ketiga qorib, mudah dekat dengan karakter apapun orang. Namanya punya ilmu pawang. Nggih, Pak. Karo arek cilik punya ilmu pawang. Jenengan kalau mau jadi pawang anak kecil, apa Pak yang dilakukan? Jadikan dia seperti raja. Wis kuwantil men. Karena 0 sampai 7 tahun jadikan anak itu seperti raja, enggak boleh dikerasin, enggak boleh diteriak-teriakin. Tapi biasanya ini pengantin anyar Pak, awal-awal biasanya masalah ekonomi kata napa mboten? Kata gitu, potensi tukaran apa mboten? Potensi. Sing jadi korban siapa? Anaknya. Nyerep tukaran bapaknya sejak umur 0 sampai 7 tahun. Padahal kalau 0 sampai 7 tahun itu masa golden nggih Pak nggih. Nyerep-nyerepe iku koyok kapas. Itu nek gak hati-hati ngomong itu diserap sama anak gitu nggih. Ingin sedekah bisa napa mboten jadi emosi negatif? Bisa. Saking empatinya tinggi Pak kepada orang, pengen bantu, tapi dhek gak duwe bisa sedih berkepanjangan apa mboten? Terus kepikiran, ya apa itu? Padahal itu harus dikat dengan apa? Iku gak jatahmu. Ya, iku berarti gak jatahmu, iku jatah wong liya. Cuma ditawari Gusti Allah, awakmu pada waktu itu nggak bisa, nggak apa-apa. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kamu nggak punya niat, nggak mau nolong.
Kamu punya niat nolong itu wis oleh pahala kok. Tapi karena keterbatasan dana yang kamu miliki, lalu kamu ndak bisa bantu, ya pokoknya ngomong sing apik, iku dadi pahala. Nggih Pak nggih? Nggak jadi sedih, nggak jadi kemudian merasa bersalah. Ada nggak Pak? Gara-gara nggak bisa bantu, terus sedih, merasa bersalah, kepikiran. Ada apa nggak? Banyak Bu. Dan itu nanti berarti apa? Kita kena emosi negatif. Sering ngono Pak, iso ngenes Pak. Gak sehat fisiknya. Itu padahal orang itu punya jatah masing-masing. Itu ingin sholat tahajud rutin terus, ini kan keinginan baik, tapi bisa nggak Pak gara-gara dia sakit parah akhirnya kebiasaan itu nggak terjadi? Bisa terjadi nggak Pak? Terus dia ikut ngenes, loro iki sebabe iki, loro iki musuh sampai aku gak iso tahajud. Bisa mikir begitu nggak Pak? Bisa Pak. Ada klien yang datang sudah sepuh ahli tahajud, akhirnya jadi resah dan kecewa, goro-goro loro aku gak bisa melakukan kebiasaan yang sebelumnya. Padahal loro itu teko sinten? Gusti Allah. Takdire sinten? Gusti Allah. Tapi ketika kita jelaskan bahwa orang yang sudah membiasakan wirid yang baik, tapi karena udzur tertentu kemudian dia tidak bisa melakukan, tetap tercatat pahalanya itu pahala tahajud. Karena dia nggak tahajud itu bukan karena nonton sepak bola. Nek sampean gak tahajud goro-goro no, eman rek pertandingan gurung mari wis gak tahajud sih misal. Ya iku namanya sampean gak oleh pahala gitu. Wong ini gak tahajudnya karena ada udzur. Yang udzurnya itu karena takdir Allah yaitu sakit. Maka kalau sakitnya sampai sebulan sampai dia itu nggak bisa tahajud, tetap dicatat sebulan tuh pahala tahajud untuk dia. Rahmati Gusti Allah loh Pak. Orang kalau punya pemahaman seperti ini kan akhirnya apa Pak? Akhirnya tidak punya emosi negatif ketika mengalami sesuatu karena punya cara pandang yang tepat. Nah sekarang keinginan kepada makhluk. Tadi kan keadaan Pak ya. Yang kedua punya keinginan terhadap pasangan. Pengen nggak Pak pasangan itu ngertiin kita? Ibu-ibu pengen nggak pasangan ya suami ibu itu ngertiin ibu? Pengen apa mboten? Pengen. Tapi seringnya itu ngertiin apa mboten ngertiin? Roto angel pertanyaan iki. Ono Pak bojoku. Ya, gitu. Ya. Nah, ketika ada pasangan masih belum bisa mengerti, itu kena yang nanti potensi emosi negatif, kecewa. Oh, biyen ngelamari kebengen, ono ngono barang kalimatnya. Ya. Jadi akhirnya itu apa Pak? Ndak qanaah ya terhadap pasangannya. Padahal kalau orang itu qanaah terhadap pasangannya itu dapat pahala jihad dan pahala haji pagi dan malam. Ya. Dengan kekurangan pasangan, dengan keterbatasan pasangan. Kok dia tetap puas saja? Kenapa dia puas? Karena dia fokusnya pada kelebihannya. Bojoku iku elek, tapi gak tau loro blas. Kesamber bledek ya gak apa-apa. Anakku 5 diatur kabeh karo istriku. Memang teko wajah ya kurang, tapi nek ngurus anak, ngurus aku gak karu-karuan. Nek fokus karo iku Pak, bersyukur napa mboten? Bersyukur. Sampean garai bersyukur itu garai jenengan gak bersyukur itu gara-gara fokus wajah sing elek. Makanya nek duwe bojo sing elek, nek arisan sampean pesen, "Mah, engko nek arisan kumpul sing elek-elek ya, aja sing ayu." Garai aku gak bersyukur. Ya, engko nek pas tak jemput sampean ketu grup sing elek, ya. Iku aku cek iso bersyukur. Jadi sampean ku bantu aku. Betul Pak nggih? Kan itu masalah fokus. Itu nanti teknik kedua Pak, hawa nafsu Pak, nanti mengalihkan fokus, belum waktunya itu ya, tapi sudah ada bocorannya ya. Tekniknya seperti itu. Jadi terhadap pasangan, terhadap anak ada nggak Pak? Anak itu kalau dituturi bantahan ada ya. Kalau diomongin dia nggak nurut, bahkan melakukan berkebalikan, ada apa enggak? Ada banget ya. Apalagi dalam kehidupan sekarang dia luwih mentingin HP nggak Pak ya? Ya, biasanya ngomong podo ae Pak, namanya anak, apalagi anak sekarang, dia kena distrak sekarang dalam fase kehidupan modern seperti ini. Distrak apa? Digital. Itu. Dia tidak bisa menerima masukan terlalu lama. Bagi dia apa? Berisik. Gitu. Terlalu banyak masukan itu berisik. Kenapa? Tiap hari dia dapat masukan dari digital. Itu dari TikTok, dari apa gitu. Belum lagi nanti teman-temannya yang bully, kadang kalau dia berkumpul. Nah, kalau orang tuanya begitu, dia juga ruwet. Itu.
Nah ini kalau kemudian orang tuanya nggak paham situasi seperti ini, nanti bisa muncul bukan sekedar ingin terhadap anak, tapi ada tuntutan. Seharusnya anak ikut ngene jane. Kira-kira kalau sudah jadi tuntutan Pak, potensi sering murang-muring sering nopo jarang? Sering. Karena apa? Menjengkelkannya berulang-ulang. Sedangkan tidak siap. Ya, tidak siap apa? Melihat keadaan yang masih seperti ini. Orang tuh kalau punya harapan Pak, tapi tidak siap menerima keadaan, apa yang terjadi Pak? Ngantem terus dirinya Pak. Itu. Kalau orangnya tipe psikis yang lemah, nyalahkan dirinya. Aku mang wong tua gak becus sembuh, wis aku gak ngerti aku. Nyalahkan dirinya. Tapi kalau orang tuanya yang ekstrovert, iso nyalahkan anaknya, bahkan marah-marahin anaknya. Bisa berlebihan nggak Pak marahnya? Bisa. Loh ini loh Pak, yang dinamakan bahwa ketika orang itu punya harapan, punya keinginan, itu nanti akan diuji dengan keadaan. Dan keadaan itu adalah takdirnya Allah pada saat itu. Nah yang ditunggu oleh Allah adalah pada saat itu nerima nggak sekarang masih begini. Kalau pada saat detik itu mau nerima, oh nggih Allah jatahnya sekarang dia begini, saya terima, ini berarti saya masih dikasih jatah anak yang masih belum nurut, ya anak yang masih bantahan. Nah sekarang saya tanya Pak, anak yang nggak nurut dan anak nggak bantahan, ini anak yang tidak berbakti kepada orang tua atau anak yang masih belum tahu caranya berbakti pada orang tua? Ini jawaban pertama dan kedua beda loh Pak rasanya, ya. Kalau jawaban yang pertama itu berarti tuntutan kita yang lebih besar. Jane anak kan kedung ini. Seharusnya anak kan seperti ini. Betul ya Pak ya? Nah, itu berarti dia ada egoisnya. Ada egoisnya padahal anak ini sampai bantahan dan enggak nurut karena struktur jiwanya enggak siap. Karena jiwanya juga diaduk-aduk oleh berbagai hal di sekitarnya, kadang nyuntuh temannya. Bisa terjadi apa enggak Pak? Bisa pengaruh lingkungan. Bisa juga dia tidak siap dengan reaksi orang tua yang juga temperamen. Terus anaknya tipe yang psikis keras, dia juga suka bantah. Loh Pak. Maka yang selamat itu yang kedua, berarti dia masih belum tahu caranya untuk berbakti kepada orang tua. Berarti perlu untuk ditolong, perlu untuk dibantu. Berarti kalau kita menolong dan membantu orang itu harus dekat dengan kita apa ada renggang dengan kita Pak kalau kita mau bantu? Dekat. Makanya kalau ada problem-problem anak, itu pondasinya adalah apakah orang tua itu dekat sama anak itu? Apakah orang tua itu memang betul masih ada kepercayaan kepada orang tua itu? Kalau masih belum dekat dan belum ada kepercayaan, jangan sekali-kali tausiah dulu, jangan. Potensinya anak atine tambah keras karena sampai tambah jengkel. Itu. Karena kita ini seperti jenengan dengan saya menyampaikan materi seperti ini, jenengan mau mendengarkan. Karena jenengan nggak ada masalah dengan saya. Coba kalau kemudian jenengan ada masalah dengan saya, kira-kira gimana? Ceramah tok, ngomong isoni. Betul apa enggak, Pak? Betul, itu alamiah begitu, Pak. Itu. Karena untuk menyetel hati orang itu, pertama yang harus dibangun adalah mereka percaya apa enggak dengan kita. Kalau enggak percaya, terus kini ngedabrus, Pak, ngomong aja terus. Gak dilebokno ati, meskipun wajah rodok senyum, tapi senyumnya sinis. Nang jero iku batin. Iso ngomong, buktine lho, gurung nyaur utang nang aku. Janji meleset ngene kok itu. Padahal gurung didalemi, meleset itu sebabnya apa gurung didalemi, Pak. Tapi dia sudah suudon terlebih dahulu loh, itu loh, Pak, ya. Orang itu bisa begitu, Pak. Makanya kemudian kalau ada kata-kata kita kok masih belum diambil oleh anak, jangan-jangan anak itu ada ketidakpercayaan dengan kita. Jangan-jangan dulu ada satu kejadian yang membuat dia trauma dengan kita, yang itu masih belum selesai dia itu dengan kita, sehingga apa? Akhirnya emosi itu Pak yang bergejolak. Teorinya Pak dalam kejiwaan, kalau emosinya tinggi, akalnya turun. Orang kalau emosian Pak, berpikirnya jernih apa ruwet? Ruwet. Kalau orang ruwet, nerima ceramah, masuk apa enggak masuk? Lah itu loh Pak. Itu. Ini teorinya begitu. Makanya kalau anak kita lagi emosi, ojo ditausiai.
Ya, gak melbu. Malah anak ngomong mama jahat, malah ngono deh. Itu. Kenapa? Karena dia wis murang-muring malah dituturi gitu. Merasa dia gak dimengerti, merasa apa? Psikisnya gak dipahami sama orang tuanya. Ngoten Pak nggih, kok padha meneng kabeh ketokan iki. Wis merenung Pak padha wae kula nggih wong tuwa, kula nggih gak ada anak ABG padha wae. Materi ini juga untuk saya gitu. Saya juga pernah ngalami. Bi, diem dulu Bi. Dengerin aku. Pernah Pak saya ngalami itu. Anakku ABG Pak, wedok. Itu. Ya saya diem akhirnya. Iya ya, ceramahku kan ngono lali aku. Ngono Pak aku. Padha wae kok. Ngene iki masalah ilmu apa laku Pak. Ilmu laku iku mesti ana gak enake tapi leken ae. Suwe-suwe kok dadi jamu. Betul nggih Pak nggih? Jadi jamu nanti kita akan jadi lebih baik. Kono loro dijamoni kok penyakitnya metu. Nggih muga-muga Pak kula panjenengan sedaya didadekno Gusti Allah tiyang sing luwih apik, luwih sae, dhahiron wa batinan. Lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.